Halo, ketemu lagi di podcast jurusan HI BINUS yaitu BIRCast, BINUS International Relations Podcast. Kali ini kita akan membawakan topik seperti di sini. Serangan ransomware, Pusat Data Nasional, Pofadis, Keamanan Cyber Indonesia. Sore ini kita ngambil podcastnya sore-sore ya. Kita kedatangan tamu, yaitu dosen kita sendiri dari HI BINUS, yaitu Mas Tangguh Khairil. Mas Tangguh Khairil ini adalah, mohon perkenalkan diri Mas. Ya, nama saya Tangguh Hairil, saya dosen hubungan internasional Binus University, ke khususan kajian keamanan internasional. Kajian keamanan internasional. Nice. Cocok banget ya. Ini kita lagi ada isu keamanan nih yang sedang terjadi belakangan ini. Nah, tapi keamanan ini yang menjadi isu sekarang ini adalah keamanan yang sangat spesifik banget isunya, yaitu tentang keamanan cyber. Nah, mungkin kita semua udah tahu ya, ada serangan cyber ya yang beberapa hari lalu terjadi di Pusat Data Nasional, di mana hackernya ya dia itu melakukan sesuatu yang namanya ransomware, di mana mereka akan menahan data gitu ya demi tebusan yang pada waktu itu 8 juta dolar. Nah, meskipun per hari ini ya ada suatu yang cukup ini ya cukup ini ya mengagetkan juga ketika hackernya menyatakan maaf gitu ya, permintaan maaf, dan kemudian menyatakan ingin mengembalikan data ya. Mungkin besok atau ya seperti yang dispesifikasi di X ya, mungkin teman-teman sudah pada nonton. Itu akan dikembalikan lagi datanya. Nah, tapi itu tidak lantas membuat kita abai gitu ya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keamanan data cyber gitu ya. Soalnya kejadian ini kan sudah berulang beberapa kali ya, nggak cuma sekali dua kali tapi terus-terusan terjadi gitu ya. Jadi Mas Tangguh di sini nanti akan membantu kita sebetulnya untuk memahami bagaimana sih sebetulnya konsep keamanan data di Indonesia, gitu ya. Bagaimana kemudian masalah-masalah yang ada di situ dan bagaimana kemudian solusi-solusinya, termasuk solusi dari sisi regulasi ataupun solusi-solusi yang lain. Nah, Mas Tangguh, kita langsung aja nih terkait isu serangan ransomware ke Pusat Data Nasional nih Mas. Bagaimana Mas Tangguh ini menilai isu data privacy dan data protection di Indonesia ini Mas? Mengingat ini kan sudah sering banget terulang ya. Ya, masih sangat buruk ya. Kalau jokesnya kan di Indonesia itu nggak ada ini data privacy ya. Karena data kita semua udah jadi bungkus gorengan. Itu bisa dilihat sama semua orang. Oke, tapi intinya ya kalau kita lihat sekarang ini kan adalah era digital ya. Hampir semua sekarang digital, ada Internet of Things, semua hal terkoneksi ke internet. Ya. Jadi semua yang terkoneksi dengan internet ini punya kerawanan bisa diserang ya, oleh berbagai macam aktor yang punya tujuan masing-masing untuk menyerang ya. Misalnya ransomware ini aktornya ya kriminal ya. Ya tujuannya untuk bisa mendapatkan uang dari kejahatannya ini gitu. Seperti itu. Aktor negara juga melakukan serangan cyber kepada negara lain, ada teroris menggunakan cyberspace, ada aktivis yang pakai cyberspace untuk melakukan aktivismenya dan macam-macam ya seperti itu. Nah, masing-masing menggunakan cara yang berbeda-beda untuk menyerang targetnya. Jadi ya di era digital ini ya ketika semua terkoneksi ke internet ya ketika itu juga semuanya itu rawan, data kita itu sangat rawan ya. Oke. Makanya perlu perlu perlindungan data yang baik ya, baik itu dengan kemampuan keamanan cyber ya, oleh negara, oleh pemerintah ya, maupun oleh masing-masing aktor-aktor lainnya, bisnis, perusahaan, industri ya, masyarakat ya, dan seterusnya, semuanya perlu ya kultur keamanan cyber. Oke. Nah, terkait tadi ya Mas Tangguh kan bilang sebetulnya data privacy dan protection kita di Indonesia itu sangat kurang tuh Mas. Kalau dalam pandangan Mas Tangguh sendiri nih, sebetulnya pentingnya keamanan data itu apa sih Mas? Ini mungkin buat yang ini ya suka nggak peduli lihat, oh ini ada
kakak gitu jadi bungkus gorengan misalnya itu ya tadi ya. Sebetulnya data protection itu apa Mas pentingnya Mas? Ya itu sangat penting ya karena ya misalnya saja data NIK kita bocor ya. Itu kan bisa dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk misalnya mendaftarkan apa gitu pinjol atas nama kita ya, judol atas nama kita gitu. Seperti itu, data NIK, data kakak ya, nama nama ibu kandung ya dan seterusnya seperti itu. Ya. Ya yang udah sering terjadi kan kalau misalnya kita dapat SMS ya atau dapat WhatsApp ya dari telemarketer ya seperti itu kan sebenarnya nggak terlalu harmful ya itu ya. Itu cuma mungkin annoying saja ya kalau yang tidak suka menerima SMS atau WhatsApp dari telemarketer ya seperti itu. Ya. Tapi ya versi ekstrimnya data kita bisa dipakai pihak-pihak nggak bertanggung jawab untuk ya tadi ya seperti itu pinjol atau judol gitu atas nama kita gitu. Tiba-tiba aja kita sudah berutang dikejar debt collector gitu gara-gara pinjol yang dipinjam sama orang lain ya. Salah satunya misalnya itu. Dan ada banyak hal lainnya sih yang bisa digunakan ya oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab kalau mereka udah punya data kita. Oke, jadi memang keamanan cyber kita itu Mas Tangguh menilai sangat lemah ya Mas ya? Ya masih sangat lemah ya. Jadi kalau kita bicara keamanan cyber di skala nasional ya kita akan bicara beberapa hal ya. Yang pertama pemerintah negara itu punya kebijakan dan strategi keamanan cyber atau tidak ya. Kemudian kerangka legal dan regulasi ya. Kemudian penggunaan standar teknologi ya untuk melakukan pengamanan data ya. Kemudian pendidikan terkait cyber ya. Dan terakhir kultur di masyarakat ya seperti itu. Jadi ini kan ada beberapa level ya. Level paling bawahnya di masyarakat. Masyarakat kita sendiri kan sepertinya kultur keamanan datanya masih sangat kurang ya. Itu dia. Seperti itu misalnya berapa banyak ya di antara kita tuh yang mengganti password secara berkala ya. Itu membuat passwordnya itu dengan sesuai dengan itu ya karakternya macam-macam, jangan cuma pakai huruf ya. Itu seperti itu. Terus mungkin berlakukan two factor authentication ya. Jadi jangan cuma pakai password ketika login email ya atau login akun-akun lainnya, tapi juga ada authenticator ya yang dipakai gitu seperti itu. Ya, itu kan di level masyarakat juga masih sangat kurang ya. Itu. Nah, celakanya di level pemerintah juga seperti itu. Nah, itu dia Mas. Kalau kita ngomong di level pemerintah ini terutama yang paling menyita perhatian kita ya, terutama karena tanggung jawab terbesar sebetulnya keamanan cyber kan pemerintah tentunya ya. Tapi kayaknya nih pihak-pihak terkait nih, itu kan kayaknya saling menyalahkan gitu. Nah sebetulnya itu kita nggak perlu nyebut lah ya siapa aja pihak-pihak ini ya. Nah seharusnya sebetulnya gimana sih tanggung jawab keamanan cyber itu harusnya itu di siapa sih? Pihak-pihaknya nggak boleh disebut. Nggak boleh. Terus gimana dong ngejawabnya? Kita sebut ya. Ya gini ya sebenarnya kalau bicara keamanan cyber di Indonesia ya itu kementerian dan lembaga pemerintah yang paling terkait ya adalah Kementerian Kominfo ya dan juga Badan Siber dan Sandi Negara ya atau BSSN seperti itu. Nah, kalau Kominfo ya seperti namanya itu kan kementerian di bidang komunikasi dan informatika ya seperti itu. Ya, sementara BSSN itu lembaga negara yang dibentuk dari lembaga yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya itu namanya Lemsanek, Lembaga Sandi Negara. Ya, ditambahkan Siber jadi Badan Siber dan Sandi Negara. Ya, itu dulu kan
tahun 2014 ya kalau nggak salah ya bukan 2015 atau 16 ya seperti itu. Jadi pada saat itu sudah ada rencana membentuk suatu badan cyber nasional ya. Debatnya adalah apakah perlu dibuat lembaga baru atau menggunakan lembaga yang sudah ada. Akhirnya yang dipilih oleh pemerintah adalah menggunakan lembaga yang sudah ada, yaitu Lemsanek ya, diubah jadi BSSN. Ya. Nah sebelumnya itu aspek siber itu ada di mana, ada Desk Cyber Nasional di Kemenko Polhukam ya, seperti itu, dan juga ada satu direktorat di Kementerian Kominfo ya, kemudian pindah ke BSSN ya. Nah BSSN ini jadi fungsinya tadi itu ya, membuat kebijakan, strategi dan operasi keamanan cyber ya, itu dan berkoordinasi dengan baik itu pemerintah ya, pihak bisnis ya seperti itu, maupun masyarakat umum ya seperti itu. Nah kalau yang terkait sekarang ini yang kena serangan kan Pusat Data Nasional atau PDN ya. Nah ini proyeknya Kemkominfo. Ya. Proyek Kemkominfo yang tujuannya sebenarnya baik ya. Jadi kita harus akui bahwa semuanya pasti tujuannya baik. Niatnya baik ya. Seperti itu. Jadi kita punya data center ya, di mana pemerintah itu bisa melakukan sharing data ya, baik antar kementerian atau lembaga, baik antar pusat maupun daerah gitu ya. Seperti itu. Ya, dan ya niatnya baik seperti itu. Cuma iya pengamanannya saja yang kurang baik ya. Iya. Seperti itu. Kita lihat di atas kertas itu udah oke banget ya. Badan-badannya, instansinya sudah ada gitu ya. Tugas masing-masing saya kira juga sudah ada ya. Kita pasti juga berharap mereka juga saling koordinasi dengan tepat gitu ya, dengan efektif, biar kita memiliki nih keamanan cyber yang lebih tangguh lah ya, seperti nama narasumber kita hari ini ya. Nah, tapi kan kejadian ini selalu berulang Mas ya. Meskipun sudah ada blueprintnya, sudah ada badan-badannya, sudah ada bahkan mungkin di RPJMN, RPJMP ada gitu ya. Tapi selalu terjadi, selalu berulang gitu ya. Kira-kira menurut Mas Tagu solusi terbaiknya apa Mas untuk ini? Mau solusi realis boleh, solusi idealis boleh gitu ya. Solusi realis apa? Ya sebenarnya kalau kita balik ya ke solusi apa yang harus kita lakukan, ya kita melihat konsep keamanan cyber ya. Konsep keamanan cyber itu sebenarnya kan kita bisa bagi menjadi beberapa dimensi ya. Kalau kita menggunakan konsep model Oxford ya, Cyber Security Maturity Model, ya tadi ada 5 dimensi yang harus kita penuhi itu. Yang pertama tadi itu strategi, kebijakan dan strategi ya. Kita udah punya belum kebijakan dan strategi keamanan cyber yang komplit ya. Kemudian kerangka legal dan regulasi ya, seperti itu. Kemudian tadi ya standar dan teknologi, pendidikan ya, atau SDM, dan juga terakhir kultur keamanan cyber di masyarakat ya. Nah sekarang kondisinya di Indonesia adalah dari salah satu aspek saja legal, kerangka legal dan kerangka regulasi itu masih belum lengkap ya. Kita punya apa sih peraturan perundang-undangan terkait keamanan cyber? Kita punya UU ITE. UU ITE yang selama ini kita melihat ya kritiknya banyak ya. Itu mungkin perlu disebut nggak kritiknya terhadap UU ITE? Ya. Boleh, salah satu ya. Kita sebutnya. Misalnya ya lebih sering akhirnya digunakan untuk membungkam kritik ya, daripada untuk keperluan keamanan cyber gitu ya, seperti itu. Nah sementara kita belum punya undang-undang keamanan cyber. Ada rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber masih dalam pembahasan di DPR. Kita udah punya undang-undang perlindungan data pribadi atau UU PDP ya. Tapi pemerintah belum membentuk lembaga yang akan diamanatkan melakukan perlindungan data pribadi sesuai dengan amanat undang-undang itu. Seperti itu. Kita ya seperti itu. Jadi dari aspek
legal dan regulasi aja kita undang-undang keamanan cyber saja belum ada gitu ya. Seperti itu. Kelembagaan tadi ya, lembaga yang melakukan apa fungsi perlindungan data pribadi belum ada. Terus lembaga yang ada juga ya masih dengan segala kekurangannya ya, seperti itu. Yang boleh dikritik nggak? Kritik, karena itu nanti akan berhubungan sama topik kita hari ini ya. Gitu. Seperti itu. Baik, kalau begitu dengan uraian tadi ya, misalkan ada solusi sebetulnya dari Oxford tadi ya, saya nggak tahu kepanjangannya, nanti bisa ditampilkan kali ya. Sesuai dengan topik hari ini ya, podcast hari ini, yaitu Quo Vadis Keamanan Cyber Indonesia. Ini mau dibawa kemana Mas kira-kira? Keamanan cyber kita nih. Mau dibawa kemana ya? Dibawa kemana nih? Ya pasti kita perlu meningkatkan yang keamanan cyber kita ya, caranya dengan tadi hal-hal yang masih menjadi kekurangan itu perlu segera diselesaikan oleh pemerintah ya. Itu undang-undang keamanan cyber yang masih menjadi RUU ya, lembaga pelindung data pribadi ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga mengisi lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi keamanan cyber negara ini dengan ya SDM yang memang memiliki kompetensi ya di bidang tersebut ya, seperti itu, sambil juga meningkatkan SDM yang memiliki kompetensi itu melalui peningkatan ya seperti sempat disampaikan oleh Kepala BSSN ya, memang masih kurang ya universitas ya, yang punya jurusan keamanan cyber di Indonesia gitu ya. Untung Binus University udah punya ya program cyber security itu di mana, SOCS ya, School of Computer Science. School of Computer Science. Jadi kalau misalnya mau membantu ya peningkatan keamanan cyber Indonesia ke depan dari aspek teknis, bisa tuh masuk ke program cyber security SOCS. Tapi kalau mau melihat dari aspek tata kelola pemerintahannya ya, kelembagaannya ya, regulasi ya, dan seterusnya, masuknya kemana? Ke jurusan ke jurusan HI ya. Jurusan HI Binus ya. Boleh kan promosi ya? Boleh dong. Kita memang salah satu itu untuk memperkenalkan ya jurusan HI Binus seperti apa. Ini salah satunya ya, diskusi-diskusi yang kita bicarakan itu berkaitan dengan salah satunya cyber security. Saya juga bayangin nih Mas, kan presiden kita nanti ya yang akan dilantik beberapa bulan lagi, itu kan mantan Menteri Pertahanan. Kita berharap ya mungkin mantan sekarang masih ya, masih. Kita berharapnya mungkin beliau lebih concern lagi ya untuk soal-soal keamanan, dalam hal ini terutama keamanan cyber. Nah tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh Mas Tangguh ya, tentang bagaimana peran dari komunitas epistemik nih, seperti kampus misalnya, seperti jurusan tadi SOCS ataupun jurusan HI pada umumnya, dan mungkin di sini HI Binus pada khususnya. Menurut Mas Tangguh kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh komunitas epistemik seperti kita nih untuk ini? Ya kalau menurut saya sih pertama-tama ya dari dari perguruan tinggi sendiri, pemerintah itu kan punya konsep yang namanya pentahelix kan. Pentahelix itu government, business, akademia, government, business, akademia, government. Saya lupa. Iya, nanti kita tampilkan ya. Saya lupa komplitnya apa ya. Tapi termasuk juga akademia, community. Ya. Intinya adalah kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh stakeholder terkait ya, seperti itu. Nah kalau di dalam pentahelix ini perannya universitas atau perguruan tinggi itu apa sih ya? Gitu ya. Ya seperti biasa peran kita adalah mencetak SDM yang berkompetensi ya. SDM, human resource. Gitu. Seperti itu. Jadi ya tadi ya untuk mencetak SDM yang berkompetensi di bidang cyber security misalnya dari aspek teknis di program cyber security ya, atau yang berkompetensi untuk
pembangunan kelembagaan yang dan tata kelola pemerintahannya di HI ya seperti itu. Nah, juga kolaborasi dengan ini ya, dengan erat ya dengan pemerintah ya. Seperti itu. Ini misalnya kita di jurusan HI ya, itu kita punya mata kuliah cyber security and international relations ya. Dan kita juga bekerja sama dengan BSSN ya. Itu sebagai tadi lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan cyber di Indonesia gitu. Melalui kegiatan-kegiatan seperti kuliah tamu ya. Seperti itu, dan juga magang mahasiswa. Tujuan untuk apa? Untuk mahasiswa ya mendapatkan pengayaan materi ya dari para praktisinya itu seperti itu, dan juga mendapatkan pengalaman ya, pengalaman langsung di lembaganya ya seperti itu. Nah, jadi dengan cara ini ya kita bisa ya mengambil bagian lah ya, berkontribusi ya, sekecil apapun ya itu yang harus kita lakukan ya. Kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi mungkin nanti ya lulusan program cyber security BINUS ya, atau lulusan HI BINUS gitu ya, ke depannya itu yang akan ada di posisi Menkominfo sama kepala BSSN gitu. Gitu. Seperti itu kan. Oke. Itu Mas Tangguh ya. Oke. Jadi saya kira tadi ya dari pentahelix dan macam-macam konsep tadi yang sudah diuraikan sama Mas Tangguh, menurut kami juga ya yang namanya keamanan data itu tetap harus kita mulai dari diri kita sendiri, Mas Tangguh ya mungkin ya. Jadi buat teman-teman dan para pemirsa dari podcast ini, tetap kita harus concern sama keamanan data dan privacy kita masing-masing gitu ya. Yang bisa dilakukan dengan cara-cara seperti ini ya. Nanti kita tampilkan di sini. Oke. Begitu Mas Tangguh, terima kasih banget ya atas uraiannya yang luar biasa banget tadi. Sudah cukup lengkap sekali untuk menggali gitu ya apa yang bisa kita lakukan terhadap isu-isu keamanan cyber di Indonesia. Catatan-catatan dari kita tadi ya mungkin akan lengkap, bisa kita lihat nanti ya. Mungkin Mas Tangguh akan menulis sesuatu tentang ini, nanti kita tunggu saja karya beliau. Oke, terima kasih sudah join di podcast ini Mas Tangguh. Sampai jumpa lagi ya di podcast-podcast berikutnya. Masih bersama saya Aat sebagai host dari Beercast. Ciao.